Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih. Dengan ini maka pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini kejadian di peresmian smelter Freeport oleh Prabowo Subianto. Kemudian ada detik-detik di mana Prabowo menunjukkan bahasa tubuh menolak emas batangan yang disodorkan oleh Bahlil. Apakah ini memang diberikan oleh perusahaan Freeport untuk Pak Prabowo? Ataukah sekedar guyonan ala Bahlil? Kita tidak tahu, tapi yang pasti dua respon yang muncul ini menarik untuk kita sikapi sebagai bahasa tubuh seorang pemimpin. Yang satu, Prabowo Subianto menolak dan bahkan mengambil emas dari tangan Bahlil, emas batangan, ya, kemudian disimpan kembali di tempatnya. Ya, kemudian Bahlil mengambil lagi dan dengan tawa yang gaya dia seolah-olah mempertanyakan kenapa ditolak. Nah, ini saya kira gambaran dari pemimpin kita, ya. Tentu beragam, tapi kita lihat fokus pada Prabowo dan Bahlil, tampaknya ini memang jauh sekali, ya. Timur ke barat, utara ke selatan ini. Sikap yang dimunculkan oleh seorang Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia. Prabowo tolak pemberian emas batangan dari Freeport. Ini detik-detik Pak Prabowo menandatangan peresmian smelter, ya. Kemudian, nah ini sekarang nih salaman kepada Erick Thohir, Bahlil tidak begitu dilihat, ya. Fokus ke Erick, kemudian ke pimpinan Freeport. Langsung sekarang nih Bahlil ngambil emasnya. Oh, jangan. Simpan. Lihat, Prabowo wajahnya serius, Bahlil wajahnya ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa apa ya? Ketawa licik, ketawa apa ya? Coba kita lihat sekali lagi. Ini nih. Presiden Prabowo Subianto menolak emas batangan yang diberikan PT Freeport. Jadi kalau dari judulnya ini memang PT Freeport berniat untuk memberikan emas batangan ini kepada Prabowo. Menteri SDM Bahlil sempat membawa emas itu ke arahnya. Namun Prabowo langsung merebut emas tersebut dan mengembalikannya. Aksi spontan ini mengundang gelak tawa tamu undangan termasuk Menteri BUMN Erick Thohir. Momen ini terjadi dalam peresmian pabrik pengolahan emas PT Freeport Indonesia di Gresik Senin 17 Maret yang lalu. Ini bagus ya pembuatan smelter, jadi nanti tidak mentahnya saja yang dibawa ke luar negeri, tapi sudah dalam bentuk emas, perak dan sebagainya.
Hanya saja sayang sekali ini mengganggu tayangan ini ya. Bahlil yang ketawa, mohon maaf ya, perspektif publik melihatnya begitu. Ini seperti ketawa-ketawa licik gitu lah ya. Tapi Pak Prabowo dengan wajah serius, jangan. Ini, tanda begini ini nggak bener nih ya. Kayaknya begitu ya. Aduh. Coba kita lihat berita yang lain tentang ini juga. Momen Prabowo ditawari emas batangan saat resmikan smelter Freeport. Bahlil tertawa. Ada momen unik yang terekam saat Presiden Prabowo meresmikan produksi pemurnian logam mulia alias smelter emas milik PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Prabowo terlihat ditawari dalam tanda petik sebuah emas batangan besar sesaat setelah menandatangani sebuah batu seperti prasasti usai memberikan sambutan. Kala itu Prabowo terlihat menyalami, tadi kita lihat ya. Kemudian mata Bahlil tertuju pada sebuah emas batangan yang diletakkan di prasasti. Matanya luar biasa Bahlil. Lihat yang kuning-kuning ini. Partai kuning. Bahlil lantas mengambil dan menunjukkannya ke Pak Prabowo. Ia pun terlihat menawari Prabowo. Namun Prabowo segera menolak dengan melambaikan tangan sebelah kanannya. Melihat itu, Bahlil tertawa. Kalau saya sih malu ya. Tapi Bahlil ya beda. Momen ini mengundang juga tawa yang lain. Kemudian Bahlil menunjukkan kepada Tony Wenas sembari kembali tertawa sebelum mengembalikan emas batangan itu ke tempat semula. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan Indonesia bersyukur memiliki fasilitas pemurnian emas. Nah, sahabat. Ini mungkin Bahlil menganggap ini sesuatu yang biasa saja, tapi saya kira kita tidak ya. Kita melihat bahasa tubuh itu bahasa yang paling tidak bisa berbohong. Ini di ilmu psikologi ditujukan bahwa kita mungkin bisa berbohong dengan lisan kita, tapi dengan tubuh kita nggak bisa. Ini bawaan yang sulit, kecuali memang orang itu pemain teater. Nah, itu agak beda cerita, dia bisa memainkan merekayasa bahasa tubuhnya. Tapi kalau bukan orang yang belajar khusus tentang bahasa tubuh, seperti para politisi, susah saya kira. Jadi bahasa tubuh ini menunjukkan bahwa Bahlil ya, mohon maaf, perspektifnya seperti orang yang culas begitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo-nya menunjukkan ketegasan untuk menolak itu. Otak Bahlil wajib diaudit, kata Eka Muhammad. Ya, Bahlil memang sedang menunjukkan kerakusannya. Waduh, nanti kalau ditanya wartawan, jawabannya bercanda. Kita biasa bercanda. Sangat boleh jadi begitu. Dan memang bercandanya Bahlil itu agak beda ya. Agak beda memang. Tapi harusnya dia paham bahwa Anda ini pejabat yang dilihat oleh rakyat. Ya. Segala gerak-geriknya Anda dilihat oleh rakyat. Nah, ini Anda menunjukkan ini ke rakyat Indonesia, artinya Anda sedang menunjukkan sosok Anda yang sebenarnya. Mungkin Prabowo ikhlas untuk rakyat. Ya, saya kira Prabowo memang sudah selesai dengan dirinya. Apalagi yang dia cari? Harta sudah melimpah. Sudah selesai gitu. Ya, Bahlil barangkali belum selesai. Bawahannya saja kayak setan. Waduh. Hanya satu batangan lebih baik dari satu saham. Ini gratifikasi terang-terangan ini. Lihat Bahlil. Waduh, kayak musang ngelihat emas. Bahlil tangannya celamitan banget ya. Allahu Akbar. Nah, sahabat. Kalau kita kemudian menyimak ini semua, maka tentu kita harus melihat ini dalam beberapa perspektif. Ada simbolisme dan pesan politik di sini ya. Prabowo menolak emas batangan. Momen penolakan ini jelas tampak terlihat ketika ditawarkan oleh Bahlil Lahadalia yang seperti artinya begini loh. Di sini kita melihat citra seorang pemimpin. Citra seorang pemimpin Prabowo seperti itu. Nah, citra seorang Bahlil seperti ini. Yang ini tidak materialistis, yang ini materialistis. Yang ini tidak tergoda, yang ini tergoda. Barangkali pesan simboliknya begitu. Dan ini cukup kuat saya kira. Terutama di tengah isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Nah, tawa dan interaksi informal yang kita dengar barusan muncul dari Bahlil, dari Erick Thohir, dari Tony Wenas. Saya kira menunjukkan ini memang suasananya cair.
di antara para pejabat ini. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan kita. Keseriusan mereka dalam menangani proyek strategis nasional seperti smelter emas ini. Apakah mereka menganggap proyek ini sebagai sesuatu yang serius atau hanya sekedar seremonial belaka? Wajar itu muncul dari publik ketika kita melihat tayangannya seperti yang barusan. Tentu di luar bahwa kita tahu smelter emas ini langkah penting dalam upaya Indonesia meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alamnya. Memiliki fasilitas pemurnian emas sendiri, Indonesia tidak hanya akan mengekspor bahan mentah tapi juga memproduksi dan mengekspor produk bernilai tinggi. Tentu yang secara teoritis akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru. Dan saya kira Freeport sebagai perusahaan asing yang telah lama beroperasi di Indonesia, seringkali menjadi sorotan karena isu-isu pembagian keuntungan, dampak lingkungan, hubungan dengan pemerintah. Ini citranya membaik lah gitu ya dengan tayangan ini. Tapi ya sayang sekali diganggu oleh Bahlil tadi. Tapi tentu kita pun harus terus mewaspadai, terus mengontrol proses-proses yang ada di dalamnya. AMDAL-nya bagaimana, ya, analisa dampak lingkungannya. Ini harus juga terperhatikan. Bagaimana kesejahteraan masyarakat lokal. Ini jangan hanya menguntungkan perusahaan dan pemerintah, tapi juga harus masyarakat lokalnya ikut naik kesejahteraannya. Apa langkah konkret rencananya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar? CSR-nya seperti apa? Pembangunan infrastruktur yang mereka bangun akan bagaimana? Ini yang harus juga sampai kepada rakyat. Dan tak kalah penting, transparansi, akuntabilitas dari proyek itu. Seberapa transparan proses ini terjadi? Apa mekanisme yang bisa memastikan bahwa keuntungan ini akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang? Ini penting. Juga akuntabilitas pemerintah. Pastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi negara, bagi rakyat Indonesia. Nah, media yang melihat ini tentu bisa-bisa agak terkesampingkan ya, karena fokus pada persoalan yang tadi, Bahlil ya. Bahlil dengan Prabowo yang tampak dalam rangka seremonial, ada interaksi informal, ketawa-ketawa, tapi apakah ini akan berdampak positif atau tidak? Kan itu yang jauh lebih penting. Jadi momen peresmian smelter ini peristiwa yang syarat dengan simbolisme dan pesan politik. Di satu sisi ingin menunjukkan bahwa kemajuan dalam upaya Indonesia meningkatkan nilai tambah. Di sisi lain, tentu ada banyak pertanyaan yang harus dijawab terkait transparansi, akuntabilitas, dampak lingkungan, dan manfaat apa yang akan didapat oleh masyarakat lokal. Dan pemerintah, perusahaan perlu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi harus memberikan manfaat dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Media, publik harus terus mengawasi, mengkritisi proses ini, memastikan bahwa kepentingan nasional ini benar-benar dijunjung tinggi.